Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya setiap musim kehidupan kami, Engkau juga ada buat kami. Terima kasih atas tempat yang luar biasa, sehingga kami boleh beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas jemaat yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, Roh Kudus, pada siang hari ini. Silahkan berbicara, silahkan pimpin kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menikmati, akan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joshua Chung. Kami siap menerima kebenaran firman, dan kiranya Roh Kudus yang tuntun kami, berikan hikmat marifat agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi dan tahu isi hati Engkau. Kami siap diutus untuk pekerjaan Tuhan. Kami siap melakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, silakan duduk. Saya mau menyapa, apa kabar kita hari ini? Belum kompak. Sama-sama jawab begini, Saudara. Kabar baik yang luar biasa. Ya, ketika saya tanya, apa kabar kita hari ini? Kabar baik yang luar biasa. Apa kabar kita hari ini? Oh, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara. Saya boleh dipercayakan, boleh melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh staf pengembalaan di tempat ini dan seluruh jemaat di tempat ini. Saya boleh melayani Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Dan saya sangat bersuka cita ada di tengah Bapak Ibu. Dan saya mendapatkan keluarga baru, boleh bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang mengingatkan kita ketika kita duduk diam saat ini, waktu yang baik. Mari Bapak Ibu, saya mengajak sepakat untuk kita memberi waktu yang terbaik. Katakan yang terbaik. Jangan ada satu orang pun yang tidak terima berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan ketika disampaikan. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya, tidak lagi sibuk dengan kiri kanan, sibuk dengan HP dan apapun itu yang mengganggu firman Tuhan. Karena seringkali kita tidak sadar ada iblis yang mencuri firman itu, saudara. Yang membuat kita ketika kita selesai firman, kita tidak mengerti apa yang disampaikan firman itu. Amin? Sepakat ya? Baik, saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan tema dan judul firman Tuhan kita bicara tentang hati Bapa yang mengasihi kota. Tadi saya lihat ada satu slide, gereja yang berdampak bagi kota. Saya percaya ketika Tuhan menanam, menumbuhkan, mengembangkan gereja yang ada di tempat ini untuk berdampak bagi kota. Amin. Yang sepakat katakan amin. Ya, itu artinya satu atmosfer sorga penuhi kita di tempat ini. Hadirat Allah penuhi kita di tempat ini. Saya rindu ada roh Allah yang mencengkram kita, sehingga kita hari ini benar-benar menangkap isi hati Tuhan. Sebab saya bicara tentang hatinya Bapa, hati Bapa untuk kota. Amin. Kita akan melihat dasar firman Tuhan ya, yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, saya juga mengambil versi dari Alkitab yang terbuka dalam Yeremia 29 ayat 7 ini. Kita bersama-sama ya, kita baca ayat ini bersama-sama dan bersuara. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota tempat aku telah mengirimmu.
Saudara, ya sepertinya menggemuruh gitu loh saudara. Ya, tapi saya percaya ketika kita membaca, kita dapat memahaminya itu saudara. Ya, saya mengambil dari versi Alkitab yang terbuka. Ini memudahkan kita untuk memahaminya. Karena tulisan bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesianya dengan jelas ya. Lebih jelas ya saudara ya, dari yang TB begitu saudara ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita mengerti di sana bahwa firman ini ditulis oleh Allah, diberikan Allah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Yahudi itu dalam pembuangan saudara. Dan ini pun masih berlaku untuk kita di abad 21 ini saudara. Yang nangkap katakan amin. Sekian ribu tahun yang lalu firman ini diberitakan. Tetapi hari ini masih berlaku di abad 21. Saudara, lebih lagi kita akan belajar untuk kita tahu latar belakang dari Yeremia 29 ini. Kita lihat saudara, ya. Ini tidak mau. Oh, oke. Ya, oke. Latar belakang atau historis dari Yeremia 29 ini, frasa yang pertama, latar belakang dari historis Yeremia 29 ya sudah terpampang di sini saudara ya. Yeremia 29 adalah surat untuk orang-orang Yahudi yang telah dibawa ke pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara boleh baca di Alkitab masa pembuangan orang-orang Yahudi di pembuangan itu saudara ya. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi saudara. Nah, latar belakang yang kedua, muncul nabi-nabi palsu yang bernubuatkan kepulangan cepat orang Yahudi ke Yerusalem. Saudara dapat baca di Yeremia 29 ayat 8 dan 9 saudara. Kenapa kok muncul nabi-nabi palsu ini saudara? Ya, nabi-nabi palsu ini memberitakan berita yang palsu. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Israel dalam pembuangan mereka memberontak. Mereka kecewa. Dan muncullah nabi-nabi palsu ini memberitakan bahwa mereka cepat, tidak lama-lama di pembuangan begitu saudara. Kabarnya kabar palsu, hanya mau menyenangkan telinga orang saudara. Ya pada waktu itu. Tetapi saudara, ada satu nabi yang luar biasa, katakan luar biasa. Iya, nabi yang hebat namanya Yeremia. Dia menyampaikan pesan yang berlawanan dengan para nabi palsu. Orang-orang Yahudi harus menjalani tinggal di Babilonia selama 70 tahun sesuai firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang Yahudi ini dibuang ke pembuangan selama 70 tahun. Nabi Yeremia memberi pesan yang benar saudara. Ini kita bisa menangkap. Ternyata di tengah-tengah para nabi yang banyak itu ada nabi yang menyampaikan pesan yang benar saudara. Nah, kita menyadari itu semua saudara. Seringkali kita hari-hari ini kadang lebih senang mendengar berita yang menyenangkan telinga saudara. Ya, jelas di sini ditulis bahwa pesan ini keras, tapi jujur. Ternyata begini saudara, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan
setiap firman Tuhan yang disampaikan itu pesannya keras, tapi jujur, saudara. Kadang kita tidak terima kalau ditegur oleh firman Tuhan. Ya apa ya? Itu seringkali terjadi, saudara. Tapi ini pesan yang keras dan jujur. Nah, oleh sebab itu kita akan lebih lagi masuk, lebih mendalam, saudara. Makna yang mendalam dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini dalam frasa yang pertama. Sama-sama yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara, di sini kita akan mendapat aplikasi dalam kehidupan kita hari-hari ini, yaitu kita dapatkan poin yang pertama. Kita baca lagi ya, saudara. Ya, 1, 2, 3. Dimanapun kita tinggal akan disertai dengan mandat ilahi. Orang-orang percaya akan disertai dengan mandat ilahi. Saya dan saudara, dimanapun kita berada, saudara, hari-hari ini mandat ilahi menyertai kita. Apa maksud dari mandat ilahi itu, saudara? Artinya adalah Tuhan berkehendak dan mampu memberi kuasa agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ini kehendak Tuhan ternyata, saudara. Ini maunya Tuhan. Dan ketika Tuhan punya kehendak, Tuhan mampu. Itu yang hebatnya begitu, saudara. Kita bangga mempunyai Allah seperti Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia punya kemauan, dia punya kehendak, tapi dia mampu. Nah, kalau kita manusia, kadang kita punya kemauan, tapi kita tidak mampu. Itu, saudara, bedanya. Tapi saya bersuka cita dengan maksud dari mandat ilahi ini untuk kita semua yang ada hari ini, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan mau, Tuhan berkehendak, dan Tuhan mampu memberi kuasa. Katakan memberi kuasa. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita pernah pindah dalam satu kota. Pernah ya, dari satu kota itu pindah ke sini begitu ya, saudara ya. Lalu mungkin pindah ke luar kota atau kota lain. Atau lebih jauh lagi ke pulau. Atau sekalipun ke luar negeri. Tapi saya mau sampaikan di tempat ini, percayalah bahwa Tuhan berdaulat atas saya dan saudara. Tuhan berkuasa. Tuhan punya rencana. Kemanapun Bapak Ibu hari ini ditempatkan, Tuhan punya kehendak, punya kuasa. Dia memberi kekuatan kepada kita untuk ada di kota itu, saudara. Saudara ada tinggal di Bandung, saudara tinggal di Cimahi. Tuhan menghendaki itu semua, saudara. Ya, Tuhan mau kita menjadi berkat di mana kita tinggal, di mana Tuhan tempatkan. Amin. Dan ingat, saudara, kita tinggal di Bandung, katakan di Bandung. Kita tinggal di Cimahi, katakan di Cimahi. Bukan hal yang kebetulan. Sama-sama ngomong sama saya. Bukan hal yang kebetulan. Seringkali kita katakan, Tuhan, kenapa saya ada di Bandung? Kenapa saya ada di kota ini? Sepertinya kita komplain dengan Tuhan. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara ada di kota Cimahi, ayo hari ini kita akan menjadi berkat bagi kota Cimahi. Kita tinggal di Bandung, menjadi berkat bagi kota Bandung. Bahkan bagi Jawa Barat, bahkan bagi kota-kota sampai ke ujung
bumi. Wow, yang sepakat katakan amin. Lalu ada kata percayai, terima, dan usahakan maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat di dalamnya. Bapak Ibu, saya mengajak gini saudara. Saya ingin kita terlibat. Setuju ya? Ayo kita baca sama, mulai dari percayai. 1, 2, 3. Percayai, terima, dan usahakan maksud dan rencana Tuhan yang dahsyat di dalam hidup saya, di dalam hidup kita. Amin. Tuhan mempunyai kehendak dan mampu. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara hari ini, percayalah Tuhan tidak iseng saudara. Tuhan sangat menginginkan kita menjadi berkat bagi kota di mana kita tinggal. Amin. Maka kita akan mendapati bagaimana caranya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan, di mana kamu dibuang. Bagaimana caranya saudara? Kita akan masuk ke poin yang kedua. Frasa yang kedua, kita lihat sama-sama lagi ya, kita baca ya saudara. Ya, 1, 2, 3. Sebab frasa yang kedua, dan berdoalah untuk dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ya, mungkin bisa dibantu lewat sana aja ya. Saya kadang PD-nya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, Tuhan mau hari ini Dia memberikan kepada kita hati Bapa adalah hati yang mengasihi. Ya, no problem, tidak apa-apa. Hati Bapa adalah hati yang mengasihi. Bukan saja mengasihi jiwa-jiwa saudara. Ternyata Bapa mengasihi kota. Amin. Bapa itu sedemikian rupa. Biarlah kita hari ini Tuhan temui, Tuhan dapati hati seperti hati Bapa yang mengasihi kota. Ya, baik. Hati Bapa, hati yang mengasihi kota. Terus, nah, adalah kehendak Bapa untuk kita menangkap hatinya Bapa. Ayo, tangkap hati Bapa. Tuhan, aku mau memiliki hati Bapa untuk mengasihi kota di mana Bapak Ibu ditempatkan. Ada yang dari Bandung? Ada yang dari Cimahi? Terus kalau yang nggak ngangkat tangan dari mana? Dari kota-kota luar. Puji Tuhan. Pak, puji Tuhan Pak. Ada banyak dari kota-kota, dari berbagai kota datang di tempat ini. Karena gereja ini akan Tuhan promosikan. Tuhan akan bawa naik. Amin. Iya. Biarlah kita sama-sama menangkap hatinya Tuhan. Ya, nah bagaimana kita dapat mengasihi hati Tuhan? Ini penting saudara. Kita menangkap hatinya Bapa. Ini rahasia, ini pewahyuan. Tuhan mau kita mengasihi kota. Nah, oleh sebab itu next saudara. Langkah pertama kita mengasihi kota apa saudara? Baca sama-sama yuk. Berdoa untuk kota. Tuhan menginginkan kita untuk berdoa untuk kota. Ada banyak, saya sering dapati ada banyak orang menginginkan kotanya sejahtera. Dia melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya saudara. Bahkan lebih parahnya, sebelum melakukan sudah tidak berdoa saudara. Nah, Tuhan mau hari ini melalui kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Apapun yang
saudara lakukan, bertindak apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kita mengerjakan rancangan Tuhan dalam kota itu, saudara. Untuk kita bersepakat dengan Tuhan mengerjakan kesejahteraan kota itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Berdoa terlebih dahulu. Tanya Tuhan, benar nggak saya lakukan ini? Benar nggak saya lakukan itu? Supaya apa? Tuhan berkenan. Amin. Dan saudara, mengapa kita itu sangat penting, Nek? Boleh dibantu saudara. Mengapa kita berdoa untuk kota itu penting, saudara? Ya, dan kita menyadari bahwa ini memang maunya Tuhan, saudara. Tuhan perintah, Nek. Ya, perintah Tuhan untuk saya dan saudara berdoa. Karena ketika kita berdoa adalah panggilan Tuhan untuk kita menjadi, sama-sama katakan, duta kerajaan kesejahteraan di mana kita ditempatkan. Ayo ngomong sebelah kirinya. Jadi duta kesejahteraan di mana kamu ditempatkan. Sepakat ya saudara? Iya. Saudara, saya percaya anak muda yang Tuhan bawa di tempat ini, engkau adalah generasi untuk menjadi duta kesejahteraan di kota ini. Kita orang-orang tua, seberapapun umur, jangan pernah patah semangat. Tuhan akan pakai tua, muda, besar, kecil untuk menjadi duta kesejahteraan. Yang sepakat katakan amin. Saya terlalu percaya Tuhan memilih saya dan saudara. Yang dikatakan tadi tidak kebetulan, saudara. Ya. Untuk menjadi duta kesejahteraan kita membutuhkan apa? Kuasa. Yaitu kuasa daripada Allah itu sendiri. Untuk kita mendapatkan kuasa, kita harus sama frekuensinya dengan Bapa. Dengan hatinya Bapa. Jadi hati kita manusia ini satu frekuensi dengan hatinya Bapa. Jadi klop, saudara. Amin. Dan yang kedua, doa adalah pengakuan bahwa Tuhanlah sumber dari segala kesejahteraan. Amin. Doa adalah pengakuan bahwa Tuhanlah sumber dari segala kesejahteraan bagi kota. Ini bicara tentang begini, saudara. Ketika kita berdoa dengan sadar dan kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber dari segala sumber. Tuhan Bapa kita itulah sumber yang sejati. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita manusia. Kita tidak lagi mengandalkan apa yang kita miliki. Ini sebuah pengakuan benar Tuhan. Ketika Tuhan memakai saya dan saudara untuk mensejahterakan kota, kita tahu bahwa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Saudara, saya mengajak, ayo kita berdoa untuk kota kita. Bahkan yang sering kali terjadi hari-hari ini, ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak orang-orang percaya. Mereka tidak suka berdoa untuk kotanya. Bagaimana mau mengasihi kota itu, saudara? Ya, saudara, saya mau ingin sedikit kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya melayani Tuhan. Ketika Tuhan bawa saya di sebuah kota sekian tahun yang lalu untuk merintis sebuah gereja di daerah Tangerang sana, saudara. Bapak Gembala saya ngomong gini, Yos kamu pergi ke sana. Saya pergi ke sana tidak ada jemaat, cuma ada 2 keluarga, saudara. Dan saya lihat di sana hanya 2 keluarga. Bagaimana saya harus bekerja, bagaimana saya harus melayani, bagaimana saya harus melakukan apapun. Tapi di situ saya menangkap hati Tuhan. Saya duduk diam, saya berdoa. Saya berdoa untuk kota ini. Tuhan maunya apa dengan kota di mana Tuhan tempatkan saya. Dan Tuhan bekerja sama. Dan saya bekerja sama, satu frekuensi dengan Tuhan. Ketika saya berdoa, saya mendapatkan sesuatu dari berdoa. Dalam pelayanan saya dengan istri, dengan tim, saya ditemukan dengan seorang ibu, yaitu gembong dari wanita tuna susila.
maksudnya pemimpinnya gitu, bosnya kalau bahasa sehari-harinya gitu. Saya bersyukur ketika kami mulai melayani hari lepas hari, sebulan kemudian betul Tuhan bekerja dan berperkara di sana. Seorang ibu nih terima Yesus. Saya mau terima Yesus. Saya mau bertobat dari kehidupan yang tidak baik ini. Dan kami berdoa dan dibaptis. Apa yang terjadi? Ketika dia dibaptis, saudara, ada banyak orang-orang pengikutnya terima Yesus. Saya melihat Tuhan berperkara. Mulailah gereja tempat saya, karena saya merintis dari rumah, saudara. Ruang tamu sudah penuh, ruang tengah penuh, sampai ke garasi, sampai ke ke jalan, saudara. Penuh. Berapa bulan kemudian Tuhan nyatakan mujizat. Gereja berdiri di Tangerang itu, saudara. Bahkan sampai 2 kali ibadah. Jadi hari ini siapapun saudara, Tuhan pakai saudara untuk menyelamatkan kota itu, saudara. Dan ketika lagi enak, saudara, ya namanya gue orang merintis gak enak, saudara. Udah 2 kali ibadah, maaf dari bawah tiba-tiba sekarang udah pakai dasi gitu loh, bisa khotbah. Bapak Gembala saya ngomong gini, ya kamu doa, Tuhan mau ke Singapura, Pekanbaru, Garut, ya karena tunduk otoritas. Tapi apa yang terjadi, saudara? 3 bulan kemudian kami doa puasa. Saya datang lagi, oh bener ke sana? Enggak jadi, Yus. Wah, terus kemana, Om? Tuhan bilang kamu ke Cirebon, darah saya sering ngalir, saudara. Loh, Cirebon saya enggak punya saudara, saya enggak kenal siapapun, enggak kenal siapa, bahkan Cirebon saya belum pernah datang. Tiba-tiba saya suruh di Cirebon. Dia bilang gini, oke gini saja. Saya kasih 1 nomor nama buat kamu di sana. Nomor teleponnya aja. Nanti kamu ke sana, pergilah. Singkat cerita saya dengan istri, pelayanan dulu dari Sukabumi terus dari mana terus seminggu perjalanan melalang buana, saudara. Dan tibalah kami di Cirebon. Cuman bawa nomor, saya nomor telepon itu. Ketika di sana saya datang, saya memang dapat tempat. Lalu 3 minggu saya seperti orang stres. Saya jalan, pokoknya daerah saya itu Gunung Malabar, saudara. Jalan sampai ke kota, terus gitu 3 minggu. Saya sampai ngomong sama Tuhan, kenapa Tuhan benci sama saya? Kok saya dibuang di kota ini? Saya gak punya saudara, saya gak kenal. Lalu Tuhan ngomong gini, kamu doa. Dan ketika saya berdoa, Tuhan kasih pencerahan yang luar biasa. Kamu, Tuhan mau pakai di tempat ini. Lalu saya coba ngobrol sama si Om yang dikasih nomor itu. Om, bolehkah tempatnya saya pakai buat kita persekutuan? Oh silakan, puji Tuhan. Saya mau mulai, kami hanya 5 orang, saudara. Saya dan istri, dan si Om punya istri, punya anak. Jadi kami cuma 5 orang. Dan puji Tuhan, Tuhan terus berjalan dalam persekutuan itu. Tuhan temukan 1 orang bapak. Dia sudah tidak berdaya karena kena gula, saudara. Kakinya sudah mau diamputasi. Medis ngomong harus dipotong karena sudah busuk, saudara. Saya bilang sama si Om nih, Om harus percaya, Om harus punya iman. Karena Om Tuhan mau pakai untuk kota ini. Dan terjadi, luar biasa. Mujizat terjadi, saudara. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Tuhan nyata mulai kering. Sampai akhirnya dia sembuh, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa, saudara. Siapa kita? Ketika kita mau berdoa untuk kota itu, Tuhan nyatakan sesuatu. Dan ketika dia sembuh, dia bilang gini, oh, pokoknya kemana Pak Pendeta mau pergi, saya jadi kakinya. Saya akan setir mau kemana pun. Wow, saya bilang sama Tuhan, ini dahsyat. Karena waktu itu memang saya belum punya mobil, saudara. Ya, kami suami istri Tuhan belum kasih. Kami masih pakai motor kalau pelayanan. Dia bilang, dia memang punya, saudara. Dia bilang, saya siap jadi kakinya Pak Pendeta. Di situ saya lihat mujizat. Dan selanjutnya bukan sampai di situ. Jiwa-jiwa mulai berdatangan. Lalu saya ditemukan lagi ada 3 kakak beradik yang sudah paranoid. Sakit karena narkoba. Sudah tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang. Bahkan kalau saya ketemu pun mereka udah sembunyi duduk di kamar, gak berani ketemu. Direhab di beberapa kota, bahkan sampai dibawa ke Surabaya.
keluarganya orang kaya sampai habis. Karena tiga laki-laki itu paranoid, kena narkoba. Tapi di situ Tuhan buat mujizat. Saya berdoa, saya minta Tuhan nyatakan kuasamu atas orang-orang ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kota Cirebon. Dan benar saudara, 3 orang ini disembuhkan. Dan dialah cikal bakal jemaat lalu dibaptis saudara. Sampai waktu itu kalau hitungan sekitar 12 orang itu harus bisa punya jemaat, punya gereja. Supaya jelas, saya ada lebih dari 12 orang dibaptis. Lebih dari situ saya pergi ke Depok, Bandung. Saya bilang, saya mau punya gereja. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan perbuatan yang ajaib. Kalau kita sayang kepada kota itu, gereja itu akan berdiri di kota itu. Untuk kota itu sendiri. Dan orang-orang yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang tadi mengalami kemiskinan diberi kesejahteraan secara kesehatan. Itulah saudara. Ya, saya percaya gereja GJAI ini akan Tuhan pakai. Setiap pribadi Tuhan akan pakai sehingga nama Tuhan dimuliakan di kota Cimahi, di kota Bandung, di Jawa Barat. Saya sangat bersemangat karena saya lihat Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu saudara, kita akan masuk ke poin yang ketiga, ya. Dalam frasa yang ketiga ini, dia katakan begini. Sebab dalam kesejahteraannya, ada kesejahteraan bagimu. Ada kesejahteraan bagi saya dan saudara. Ketika kita menangkap maunya Tuhan mengasihi kota itu saudara. Maka poin yang ketiga, next. Hati Bapa adalah hati yang sangat peduli dengan kesejahteraan kota dan penduduknya. Amin. Tuhan suka itu saudara. Tuhan senang. Dan berita ini benar. Berita ini jujur saudara. Ya, supaya Cimahi penuh kemuliaan. Lewat jemaat, lewat pengerja, lewat gereja di tempat ini. Cimahi penuh kemuliaan. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita bersepakat bahwa hati Bapa, hati yang sangat peduli, katakan sangat peduli. Tuhan mau temui satu dan yang lain di tempat ini. Mempunyai hati yang peduli atas kotanya. Meskipun hari ini, tadi saya tidak berkomunikasi dengan WL ya. Nah, saya juga belum ketemu dengan WL-nya. Dia ngomong gini, sekalipun berita yang tidak baik tentang keadaan dunia ini. Tapi tetaplah kita berdoa untuk kota ini. Tetaplah kita mengasihi untuk kota ini. Bahkan untuk bangsa kita. Amin. Satu. Frekuensi dengan hatinya Bapa. Gitu ya saudara. Dan ada kata kesejahteraan, yaitu kata shalom. Ini bahasa aslinya, bahasa Ibraninya saudara. Saya temui ada 4 arti saudara. Next. Ya. Sama-sama kita ngomong. Shalom. Damai sejahtera, keselamatan, kemakmuran, kehidupan yang berbahagia. Itu ada pada saya, ngomong begitu. Ya dong, karena Tuhan mau kita membawa shalom dimanapun kita berada. Tuhan rindu dan Tuhan mau dan Tuhan juga mampu memberi kuasa itu kepada kita. Jadi jangan menyesali di mana saudara tinggal. Sepakat ya? Di mana saudara ditempatkan. Sepakat ya? Haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari kita menghidupi shalom ini di mana kita berada. Dan ada satu ayat lagi saudara.
dalam Imamat 26 ayat 6 dia katakan begini. Kita baca sama-sama aja lah ya. 1, 2, 3. Aku akan memberikan damai sejahtera kepada negerimu, sehingga kamu dapat berbaring tanpa ada yang membuatmu takut. Aku akan menjauhkan binatang liar yang berbahaya dari negerimu. Tidak ada pedang yang melintasi negerimu. Wow, ini janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jelas firman ngomong begini, aku akan memberikan damai sejahtera kepada negerimu, kepada Indonesia. Yang punya iman yang kuat sama-sama ngomong amin. Iya, karena saya dengar cuma 1, 2 yang ngomong amin, saudara. Ya, kita harus punya iman itu bahwa Tuhan akan memberi damai kepada bangsa kita. Sekalipun berita yang membuat kita gentar. Tapi dia bilang apa? Tidak membuat kamu takut. Karena ketakutan datangnya daripada iblis. Dia ingin membuat kita gemetar, takut dengan keadaan berita-berita yang membuat kita menjadi bingung untuk menjalani hidup ini. Menjadi khawatir dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Bahkan ada berita, udah lampu gak akan nyala lagi. Air juga gak ada lagi. Tuh hari ini kita masih bisa lihat listrik masih jalan, saudara. Kita percaya, itu janji Tuhan. Ayo kita terima. Terima janji Tuhan yang membuat kita takut. Bilang jangan takut. Kiri kanannya, bilang jangan takut. Kita terima janji Tuhan. Ini firman lalu yang ngomong, saudara. Membuatmu tidak takut. Secara manusia saya takut. Tetapi kita punya Allah yang dahsyat, amin. Harus punya iman itu. Apa yang sedang kau kerjakan hari ini? Engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai karyawan, atau apapun profesi kita, percayalah. Janji Tuhan ya dan amin, dia akan memberi kita kekuatan. Amin. Dia mau mensejahterakan kita. Nah, dia katakan, aku akan menjauhkan binatang liar yang berbahaya dan bicara tentang apa? Keamanan, katakan keamanan. Tuhan memberi keamanan kepada kota Cimahi. Tuhan memberi keamanan kepada kota Bandung. Tuhan memberi keamanan kepada bangsa kita Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat itu, saudara. Saya bangga memiliki Allah seperti dia. Dia Yesus yang tahu apa yang kita perlu hari ini. Dia tahu apa yang kita rasa hari ini. Dan janjinya ya dan amin. Dia katakan lagi, tidak akan ada pedang yang melintasi negerimu. Yaitu pagar perlindungan Tuhan terjadi atas kita. Amin. Haleluya. Kita akan masuk lagi, saudara. Lihat sendiri teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik. Dalam Lukas 19 ayat 41 dia katakan lagi. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya, next. Yesus menangisi Yerusalem karena ia mengasihi kota itu. Yerusalem yang dalam porak-poranda. Yesus menangisinya karena Yesus mengasihi kota itu. Sampai hari ini Tuhan Yesus tetap sama dan mengasihi kota kita. Amin. Mengasihi saya dan saudara. Itu pesan buat saya dan saudara. Jadi jangan takut. Ya, next prinsip rohaninya. Ketika kita tidak bisa berdampak bagi kota yang tidak kita kasih. Ngomong kiri kanan kita. Ayo mengasihi kota. Mungkin kemarin-kemarin lupa mengasihi kota. Lupa doa. Mulai hari ini berdoa untuk kota kita. Amin. Ya, prinsip ini penting. Next, saudara. Ya, Tuhan meminta umatnya untuk mengusahakan shalom. Itu terjadi di dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, di tempat kita tinggal. Shalom itu terus berkumandang. Amin. Yaitu keselamatan, damai sejahtera. Orang disebut orang yang berbahagia. Ada kesejahteraan, ada kemakmuran. Itu shalom itu hidup. Dan kita menghidupi shalom itu. Yang sepakat katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat.
Artinya apa saudara? Next. Orang percaya tidak boleh munculkan tiga-tiganya. Nah, baca sama-sama. Ya, cuek terhadap lingkungan. Tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Tidak peduli terhadap kota tempat ia tinggal. Bilang, itu bukan saya. Ya, kita nggak boleh cuek. Karena seringkali sudah tergerus dengan egosentrisnya manusia, saudara. Dengan budaya barat gitu, saudara. Nggak peduli, bahkan maaf. Kadang tetangga pun nggak kenal. Coba tanya diri kita sendiri. Tetangga kiri kanan kenal nggak? Kalau nggak kenal bertobat hari ini. Kadang kita ini suka melabelkan diri. Bahkan seringkali saya mendengar gini, saudara. Orang Kristen itu orang yang eksklusif, susah disentuh. Nah itu yang kita hancurkan itu. Maka artinya begini, orang yang mengusahakan shalom adalah orang yang tidak boleh cuek terhadap lingkungannya. Hidup hanya untuk dirinya sendiri. Lalu apalagi tidak peduli terhadap di mana dia ditempatkan. Ngomong sama-sama, aku sepakat. Iya dong, kalau nggak sepakat gimana kita mau dipakai Tuhan, saudara ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Saya sedikit cerita, saudara. Saya dibawa Tuhan di Bandung itu persis Juni 2019, saudara. Dan saya ditempatkan di sebuah kota di Cimahi, saudara. Dan ketika itu saya ditempatkan di sebuah komplek. Maaf, saya lihat-lihat komplek itu komplek yang elit, saudara. Dan di komplek itu semua warganya itu saudara tua kita semua. Dan mereka punya label yang sering kita sebut. Mereka hampir 90% itu keluarga Pak Haji, saudara. Loh Tuhan, kenapa saya ditaruh di tengah-tengah itu? Saya cari-cari karena saya cari-cari siapa sih yang ada orang percaya di sini. Cuman satu keluarga, saudara. Lalu tambah saya jadi 2 keluarga, saudara. Dan puji Tuhan, awalnya sepertinya agak sedikit nggak enak, saudara. Tapi saya lihat di sana, Tuhan pakai. Saya berdoa, Tuhan pakai saya menjadi berkat di sana. Dan ternyata, saudara, saya menawarkan diri untuk mereka. Saya tidak mau diem, saudara. Saya membangun relationship. Ketika ada kerja bakti, saya kerja. Selokan yang kotor saya pegang-pegang, saya bersihin, saudara. Apalagi kalau kami ibadahnya jam setengah 10. Berarti mulai dari jam 6, jam 7 itu udah mulai kerja bakti. Saya bilang saya tidak bisa melanjut, tapi saya akan kerja dari jam 7 sampai setengah 9. Saya bersihin, bekerja sama dengan mereka. Mulai melihat. Terus ada taman, saya dipercayakan ini ada taman, bisa kerjakan buat apa? Saya bilang siap Pak Haji, nanti saya akan kerja. Saya nyangkul, saya bikin taman, saya tanam banyak sayur di sana. Saya bilang silakan warga yang ada di sini ambil semua. Dan benar saudara, dari situ mereka kenal. Oh ada Pak Pendeta di situ. Lalu pada acara-acara besar, ya mungkin tahu lah ya acara-acara muludah, acara kurban gitu ya, kalau pas kurban. Saya jadi panitianya, saudara. Lalu saya diberi hadiah lagi baju yang sama dengan para tokoh-tokoh di sana. Saya jadi seragam berdiri bareng dengan mereka. Baik Pak Ustadz, Pak Haji, seragam sama, saudara. Sampai hari ini saya simpen seragamnya. Maksudnya gini loh, saudara. Jangan pernah cuek dengan lingkungan kita. Kalau orang tidak mau nemu kita yang cari mereka gitu loh. Beri diri kita untuk mereka. Supaya di tengah-tengah itu nama Yesus dimuliakan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ya 2 slide lagi. Setiap anak Tuhan menerima impartasi hati Bapa. Saya rindu hari ini. Jemaat Tuhan GJAI di tempat ini. Terima impartasi hati Bapa. Sama-sama katakan, aku terima. Jadilah agen kesejahteraan secara rohani, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Secara jasmani, yaitu kemakmuran bagi siapapun yang membutuhkan. Ingat saudara, buka hati, buka mata mulai hari ini. Bahwa di sekitar kita butuh saya dan saudara. Amin. Saya percaya di tengah-tengah itu nama Tuhan dimuliakan. Ada kutipan dari Timothy
killer saudara. Dia katakan begini, kekristenan bukan hanya tentang keselamatan kekal tetapi juga tentang membawa kerajaan Allah ke bumi yang dimulai dengan mengasihi dan melayani komunitas kita. Firman Tuhan katakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu doa Tuhan Yesus untuk kita saudara, sampai hari ini masih berlaku. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu, besar kecil tua muda setiap kita. Hidupkan nilai-nilai kerajaan Allah. Seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Di tempat saudara tinggal seperti di sorga. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk ke slide terakhir. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Multimedia, semua musik boleh maju mempersiapkan. Sebentar kita akan baca deklarasi ini bersama-sama. Tuhan akan melihat hatimu, hatiku. Tuhan akan dapati kita semua akan menjadi berkat, menjadi duta kesejahteraan di mana kita tinggal. Ayo kita sama-sama dengan suara yang lantang ya saudara. Ya, buka dua-duanya langsung. Nah, nanti musik mempersiapkan. Nanti pada terakhir di deklarasi ini kita akan nyanyikan satu lagu saudara. Ya, sama-sama ya. Yang poin yang pertama, dengan keras kita sama-sama mendeklarasikan di hadapan Tuhan. Alam roh terbuka, sorga terbuka. Dan hari ini siap-siap kita menjadi duta kesejahteraan. Amin. 1, 2, 3. Aku mengasihi dan berdoa untuk kotaku Bandung, untuk kotaku Cimahi dan negeriku Indonesia. Sama seperti hati Bapa yang mengasihi kota dan negeriku ini. Yang kedua, seperti hati Bapa peduli dengan kesejahteraan kota, maka aku juga peduli untuk aktif mengusahakan kesejahteraan kota dengan doa dan tindakan nyata yang tiada henti. Sebab saat kotaku sejahtera, maka aku juga akan sejahtera. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Ada panggilan Allah. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Menjadi sebuah komitmen saudara dan saya. Di akhir firman Tuhan ini, Tuhan mau dapati saya dan saudara. Tuhan akan utus. Ada panggilan Allah. Panggilan Tuhan atas bangsaku. Yesus, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku Tuhan. Sebelum Yesus datang. Katakan dengan iman.
mana kami tinggal. Nama Yesus dimuliakan. Tuhan, ini anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu. Bangkitlah gereja Tuhan sekarang. Pakai kami semua menjadi duta kesejahteraan di mana kami tinggal. Salam engkau Bandung, salam engkau Cimahi. Engkau diberkati Tuhan. Nama Yesus dimuliakan di tengah-tengah kota ini. Damai sejahtera Tuhan memenuhinya. Dan kami semua yang hari ini telah mendengar pesan Tuhan, kami menangkapnya dan kami menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan beri kami kuasa untuk kami bekerja bersama Tuhan bagi kota, bagi bangsa kami, di mana kami tinggal. Kami menjadi berkat, kami berdampak. Nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya menyerahkan kepada pengumuman. Silakan tampilkan, tayangkan video untuk pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati.